sehingga meneng jadi wajib menengko kita tasik sakit kita akan mempunyai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sholat maghrib berjamaah. Kalau saya akan kajian tafsir sebagai sholat di sholat isya bersama. Shalawat wassalam kita sah dipun paringaken Allah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seberapa pun mata keluarga para sahabat dari pun atas akhir zaman sampai namun mugi kula panjenengan termasuk umat ibu hingga sangat tiba derek dengan dahulu agar tuladani dengan tetes akhlak budi murid kita termasuk tiang-tiang yang berdiri syafaat orang yang bersama Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah Allah, semoga kita ulinti kajian mereka dari Kutubo Rahmatullahi atas biasanya pun semoga kita lihatkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kalau saya akan surat Al-Fatihah secara juga berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wonten pepanggihan ingkang wonten kita sampun ngaos surat Al-Baqarah ayat 17 dumugi kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, mencontohkan perumpamaan bagi orang-orang yang munafik. Itu moga kita wasmali sadaya pun kita laksanakan surat Al-Baqarah ayat 17 dumugi ayat kalih dosa. Sampun lagi. Moga kita sarankan dengan riwayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Salesipun model punika kita badhe ngaos ayat ingkang angka 21 lan angka 21 nggih. Menika sampun benten tabipun kala wingi tiyang munafik kita mati sanes. Monggo kita maos iki kula rumiyin mangke jenengan saged tapi baru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kalau sampun bahas babakan mat wajib mutasil dan wajib jaiz mutasil. Diberi contoh ya ayyu niku ya niku mat jaiz mutasil. Diutamakan dibaca 4-5 harokat. Belajar mat wajib mutasil wonten ayat kalih wassamaa itu mat wajib mutasil karena wajib dia dibaca panjang 5 sampai 6 harokat termasuk bina. Nah itu wajib mutasil karena hamzah jadi satu kata dalam satu kata. Minas sama ma'an itu semua
wajib muttasil yang harus dibaca panjang, wajib subhanallah. Itu kemudian ada beberapa bacaan qalqalah. Ada mereka qalqalah. Ada 5 huruf yang apabila dibaca mati itu memantul, ya memantul. Huruf ikut ba, jim, dal, qaf, ta. Oke. Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi kita bersama dan bersani muatan ayat 21 mereka. Walladzina min qabl mereka qalqalah. Mereka termasuk qalqalah surah oleh penting di tengah kata. Wonten malih fala taj'alu jim sukun mereka termasuk qalqalah. Qalqalah dipantulkan ketika dibaca mati. Tetapi rizqan zaid itu betul qalqalah. Jadi salah kalau dibacanya rizq. Salah karena itu bukan qalqalah. Bagaimana cara baca rizqan bukan rizq. Gitu, rizqan. Terus untuk malam ini kita juga mengenal qalqalah. Nah, selain huruf iman itu tidak boleh dipantulkan. Tidak boleh dipantulkan. Termasuk fa'akhraja. Moga kita sarang-sarang balik kita was ya dalam kali itu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu atau tersaga ya ayyuha itu kan bermastani harus tidak panggilan ya ayyuha wahai an-nasu manusia. Jadi yang dipanggil bukan hanya orang Islam tapi semua manusia. Dipanggil untuk apa? U'budu, beribadahlah. Sering diterjemahkan sembahlah dan beribadah. Nah, beribadah itu memiliki arti yang lebih sekedar menyembah. Kita bahas. Beribadah kepada siapa? Rabbakum, kepada Rabbmu, Rabb kalian, Tuhan kalian, sebenarnya sebagai Tuhan kalian. Nah, itu bahas ada makna lebih dari sekedar Tuhan. Alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan
menciptakan kalian. Wa dan alladzina orang-orang yang min dari qablikum sebelum kalian, la'allakum agar kalian tattaqun bertakwa. Ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini dalam Al-Quran kan ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nas. Dalam Al-Quran itu ada 20 kata ayat yang mengandung kata ya ayuhan nas. Ada 14 ayat itu ya ayuhan nas itu di awal ayat seperti ini. Yang 6 ayat itu tidak di awal. Ini termasuk sedikit dibandingkan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Nah, siapa manusia yang dipanggil ini? Kalau dalam kitab tafsir Jalalain itu menjelaskan yang dipanggil itu ayat ini tertuju pada penduduk Makkah yang saat itu kebanyakan, bahkan yang paling banyak itu menyembah berhala. Nah, ini terkait dengan ibadah. Tapi At-Tabari dan kitab tafsirnya mengatakan bukan hanya tertuju pada penduduk Mekah, tapi juga kepada penduduk Madinah yang munafik, yang kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Nah, sementara Ibnu Abbas itu menjelaskan ini manusia secara umum, tidak hanya mencakup tidak tertuju pada masyarakat Makkah atau orang munafik di Madinah, tapi secara umum. Memang benar kata Ibnu Abbas, beberapa ayat yang memanggil ya ayyuhan nas itu tertuju pada penduduk Makkah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu tertuju pada penduduk Madinah. Tetapi tidak semuanya bermakna demikian. Nah, ayat ini kata Ibnu Abbas itu manusia pada umumnya. Nah, ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas itu mengandung makna bahwa Allah akan membicarakan hal yang penting. Termasuk kalau ya ayyuhalladzina amanu itu juga hal penting. Tapi bedanya kalau ya ayyuhan nas itu Allah akan menjelaskan, membicarakan hal yang penting, tapi sering diabaikan oleh manusia. Sering diabaikan oleh manusia. Nah, itu. Jadi nanti kan bisa menemukan ya ayyuhan nas itu ada di surat Al-Isra 1 ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu sering dibaca saat ada acara pernikahan. Ada ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum rasulun. Itu ada 14 kalau ayat yang di awalnya itu ya ayat 14. Dipanggil untuk apa? U'budu. Ya, dipanggil agar beribadah. Kalau Departemen Agama memaknainya menyembah. Nah, itu sebenarnya ada sedikit berbeda, ya, hampir sama, tapi dia termasuk di dalam yang berbeda. Nah, ubudu ini dari kata-kata abada ya'budu ibadatan, masdar dari ibadatan atau ibadah, itu memiliki arti beberapa.
Yang pertama, ibadah itu, abadah itu bisa berarti taat, taat, patuh. Ibadah juga bisa bermakna khuduk. Khuduk itu duduk, duduk, ya, merendahkan diri, duduk. Abadah yang itu bisa berarti adul itu menghinakan diri, menghinakan diri. Kalau kita menghinakan diri, merendahkan diri di depan manusia, itu dilarang. Kita menghinakan diri kita di hadapan makhluk Allah, itu haram, tidak boleh. Tapi menghinakan diri di hadapan Allah itu wajib. Bisa juga berarti wudu itu at-tanasuk. Tanasuk itu pengabdian, mengabdikan diri. Namanya abdi, tekaulo, kalau pada zaman dulu, masih pada zaman perbudakan, namanya budak itu dibeli oleh majikannya, suruh bekerja, itu tidak diberi upah. Sang kaulo, budak itu tidak berhak untuk meminta menuntut upah, diupahi atau tidak, itu pokoknya bekerja. Nah, melakukan itu namanya abdi. Nah, ketika kita sudah menghambakan diri kepada Allah, maka kita ya apa yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Ya tidak mengharapkan apa-apa. Memang seorang hamba itu tidak punya hak untuk meminta ibadah. Nah, jadi itulah makna dari mengabdi atau wudu, menyembah. Sehingga kalau seakan-akan kalau diartikan sempit, menyembah seakan menyembah dalam arti ritual. Tapi kalau dengan makna luas ini, bukan hanya sekedar ritual, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa patuh, tunduk, menghinakan diri di hadapan Allah dan juga pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu secara makna harfiahnya. Nah kalau makna secara istilah, ibadah itu adalah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah bi'imtisali awamiri, dengan melaksanakan perintahnya, wajibina binawahihi, menjauhi larangannya, wal amalu bima azina bihi syari, dan melakukan, mengamalkan, mengerjakan sesuatu itu atas izin Allah. Itulah ada yang memberikan pengertian ibadah itu apapun perbuatan baik yang kita itu hanya mengharap itu Allah. Maka ibadah itu dibagi dua. Ada yang namanya ibadah mahdhah atau ibadah khusus, ibadah yang tata caranya, ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sholat, betul, ada tata caranya, ada waktunya, ada batasannya. Puasa Ramadan, puasa zakat, haji, umroh, itu wudu, tayamum, itu semua bentuk ibadah mahdhah atau khusus yang sudah diatur tata caranya. Nah, ketika ibadah mahdhah, kita tinggal mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya itu. Kalau kita tidak mengikutinya atau menambah-nambah, dia nggak sah. Nggak sah kalau ibadah mahdhah. Ada yang kedua namanya ibadah ghairu mahdhah, utai ibadah am, ibadah umum. Nah itu semua perbuatan baik yang diniatkan
mencari ridho Allah itulah ibadah. Seorang kepala rumah tangga bekerja mencari nafkah karena Allah untuk kebutuhan keluarganya, ya itu ibadah. Ya, kita seorang guru mengajar dengan ikhlas karena Allah ibadah. Apapun kebaikan yang dilakukan hanya mengharap ridho Allah itu adalah ibadah. Dalam arti ibadah ibadah ghairu mahdhur. Nah, ibadah kepada siapa? Rabbakum, ya, Rabb kalian, Tuhan kalian, saya diartikan sebagai Tuhan kalian. Nah, sebenarnya Rabb di sini itu memiliki dua makna. Ada namanya rububiyatullah. Jadi Allah itu Rabbun itu bisa bermakna sebagai pencipta, pemelihara, pengatur. Nah itu pengertian Rabb pertama, rububiyatullah. Ya. Jadi kita yang semua ini diciptakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diatur oleh Allah, sang pengatur. Nah yang kedua, Rabbun di sini juga memiliki makna mulkiyatullah, kekuasaan Allah. Dan terus kita itu adalah milik Allah, dikuasai Allah secara mutlak. Nah itu mulkiyat. Jadi ini juga menjadi alasan kenapa kita disuruh ibadah, karena kita ini ciptaan Allah, kita ini dipelihara oleh Allah, kita ini milik Allah, dikuasai Allah. Sudah sepantasnya kita itu mengabdi kepada Allah. Nah itu alasan pertama kenapa Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Nah itu alasan. Kemudian, nah itu dijelaskan alladzi khalaqakum, Allah itu Tuhan itu yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Artinya bahwa Allah itu menciptakan manusia dan mengembangbiakan. Ya, menciptakan kalian, orang tua kalian, nenek kalian, nenek moyang kalian, kakek nenek kalian, itu semua diciptakan oleh Allah. Artinya bahwa Allah lah menciptakan manusia dan yang mengembangkan. Yang semula hanya seorang manusia Adam, kemudian dari tulang rusuknya diciptakanlah Hawa. Nah, dari dua insan inilah kemudian telah Habil, Qabil, Iqlima, Labuga, sampai nah, makanya pakai surat An-Nisa ayat 1 itu kan ya ayyuhan nasu taqullahu allazi khalaqakum min nafsin wahidah, min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan manusia itu, menciptakan kalian dari satu min nafsin wahidah, dari diri yang satu, itu Nabi Adam alaihissalam. Khalaqakum min nafsin wahidah, khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang Rasul la'allakum tattaqun. Nah ini alasan kedua mengapa Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya terpelihara, terjaga. Jadi Allah itu ingin menjaga kita, makanya supaya kita beribadah, ingin menjaga kita biar menjadi orang yang terjaga, terpelihara. Maka caranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan
Takwa itu dari kata-kata wiqayah. Wiqayah itu batas. Kalau bertakwa itu artinya membuat batas. Batas apa? Batas kita dengan neraka, batas kita dengan dosa, batas kita dengan keburukan. Di batas wiqayah. Nah, itu alasan kedua bahwa Allah akan memerintahkan kita beribadah itu karena Allah akan menjaga kita, Allah akan memelihara kita, Allah akan menyelamatkan kita. Nah, di sini ada kata-kata la'allahu, la'alla dan la'alla itu akan, harapan. Tetapi la'alla menika gadai makna tahqiq. Tahqiq itu kepastian, artinya harapan yang pasti. Karena kita harapan yang belum pasti. Biasa berharap bisa mendapatkan uang, tapi belum pasti. Saya berharap mendapatkan anak keturunan, belum pasti. Tapi ini pasti la'allahu. Harapan yang pasti ketika kita beribadah pada Allah, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang terjaga dan terpelihara. Sudah pasti. Nah, itu. Ini ayat pertama. Jadi ayat pertama ini memerintah, ada perintah dari Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Wa'budu lihu fi'il amal. Al-amru al-aslu bil amri bil wajibah. Asalnya fi'il amal itu bermakna wajib. Wajib secara fikih itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan dosa. Itu nah, orang-orang Mekah, kenapa tadi kitab Jalalain itu menyebutkan bahwa itu tertuju pada orang-orang Mekah? Karena sebenarnya orang-orang Mekah itu juga meyakini, mempercayai pencipta alam semesta itu adalah Allah. Pada ayat lain dikatakan, apabila engkau tanyakan kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, maka mereka menjawab Allah. Jadi orang-orang Mekah itu mempercayai bahwa pencipta alam semesta Allah. Tapi masalahnya, kenapa orang-orang Mekah itu menyembahnya bukan pada Allah, tapi kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka membuat patung-patung untuk disembah. Padahal mereka mempercayai Allah lah pencipta alam semesta ini. Nah, ada yang mengatakan orang-orang Mekah itu bukanlah menyembah patung katanya, tapi itu hanya sebagai perantara. Sebagai perantara. Nah, makanya ayat ini mengingatkan kepada mereka, kalau kalian tahu pencipta alam semesta ini Allah, kenapa tidak beribadah pada Allah? Itu ayat 22, alladzi rabbul qulub rabbakum qulub. Alladzi yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian al-ardh bumi firasyan hamparan. Ya, kalau bahasa sana firasyan itu kasur, itu tempat tidur, ya, tempat yang nyaman untuk tidur. Nah, itu firasyan kasur, kasur. Ya. Wassamaa lan langit binaan, binaan itu bangunan. Tapi maksudnya binaan ini syafan. Pada ayat lain dikatakan alladzi ja'ala lakumul ardha
wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudhan, kata di surat Al-Anbiya. Dan kami Allah telah menciptakan, menjadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Atap yang terjaga. Di wasama'a bina'an. Terus Tuhan itu, Rabb itu telah menjadikan bagi kalian itu bumi sebagai tempat yang nyaman untuk tidur, firasat hamparan yang luas. Gitu. Wasama'a bina'an, dan langit sebagai atap. Nah, maksudnya bahwa Allah itu sudah memfasilitasi, menjadikan bumi itu untuk fasilitas kita manusia itu sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman. Bumi ini menurut sementara planet satu-satunya yang dapat ditempati oleh makhluk hidup, di dalamnya hidup. Merkurius, Venus, Mars, satu-satunya planet yang bisa orang hidup di dalamnya itu bumi. Ya. Itulah negara filosof dari tempat yang wasama'a bina'an. Dan kenapa kok nyaman bumi itu ditinggali tempat untuk tinggal selain hamparan yang luas, kita kokoh dengan adanya gunung-gunung, ya, itu kokoh. Sebagai di tempat yang lain dikatakan gunung sebagai pancang, ya, sebagai pancang. Nah, yang berikutnya adalah karena bumi ini juga dinaungi oleh atap. Dulu saya juga bingung, kan atap itu fungsinya untuk menghalangi hujan, tapi kita kehujanan berjalan. Kita atap itu fungsinya untuk menghalangi dari sinar matahari, tapi tetap kepanasan. Kok bisa Allah mengatakan demikian? Jibril, setelah kita belajar ilmu berkembang, ternyata memang benar bumi ini itu diatapi oleh Allah yang namanya lapisan atmosfer. Atmosfer itu